Shalom, selamat sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saudara yang kasih, kita mengawali hidup kita bersama dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhanlah tetap yang setia memimpin dan memelihara perjalanan kehidupan ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami paham dan dimampukan hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa, 6 Mei 2025, diambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nats ini adalah melanjutkan firman Allah kepada Ahaz. Allah menyuruh Ahaz agar meminta suatu pertanda dari Tuhan. Apakah dari tempat di dalam dunia orang mati atau dari tempat setinggi langit. Kenapa dari dalam dunia orang mati atau di tempat setinggi langit mau mengatakan bahwa dimanapun tempatnya. Baik di dalam dunia orang mati, baik di tempat yang setinggi langit, maka di sana juga Allah yang berkuasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Ahaz adalah putra bangsa dari Raja Yoram yang akhirnya ia menjadi raja pengganti Yoram sebagai raja ke-6 di kerajaan Yehuda, dan pada saat itu usianya 42 tahun. Ada kata mintalah tanda. Di sini tanda memiliki arti memainkan bagian yang sangat besar dalam agama di dalam perjanjian lama. Mungkin juga merupakan keajaiban supernatural menyampaikan keyakinan yang tidak tertahankan tentang agensi ilahi. Atau pengertian yang lebih umum lagi, tanda itu mungkin hanya sekedar sebuah insiden dari nubuat yang terpenuhi yang membawa pikiran ke masa nubuat ketika tanda itu ditetapkan. Untuk itulah sebuah tanda di sini ditawarkan kepada Ahaz agar ia memiliki kepastian akan pertolongan ilahi. Meminta tanda, benar atau salah, terpuji atau tercela, tergantung pada roh yang ada di dalam permintaan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, muncul pertanyaan, apakah ketika diberikan suatu tanda akan membuat iman seseorang semakin teguh, semakin kuat? Belum tentu. Pada zaman Tuhan, kita tahu bahwa orang Farisi meminta tanda. Tetapi ternyata tidak akan lebih percaya jika mereka menerima tanda yang mereka minta. Dan kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-37, Gideon meminta tanda untuk menguatkan imannya dan menerimanya. Dan dengan kekuatan tanda itu ia maju dengan berani melawan orang Midian. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Allah yang berfirman kepada Ahaz untuk meminta tanda, Ahaz pertama menolaknya dengan alasan bahwa Ahaz tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi pada akhirnya karena suara itu adalah suara dari Tuhan, Allah yang menyuruhnya, pada akhirnya Tuhan sendirilah yang memberikan suatu pertanda kepada Ahaz. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa, memohon suatu tanda kepada Tuhan atas permintaan kita kepada Tuhan untuk meminta kepastian kepada Tuhan, saya pikir silakan aja. Tetapi perlu kita renungkan kembali, sebenarnya untuk apa kita meminta tanda itu kepada Tuhan? Karena kenyataan, pertama, ada banyak orang meminta tanda dengan sengaja untuk mencobai Tuhan. Tetapi yang kedua, ada juga orang meminta tanda untuk ingin lebih cepat mengetahui apakah yang dia inginkan itu iya atau tidak, benar atau salah. Tetapi poin yang ketiga, ada juga orang meminta tanda untuk memperkuat imannya kepada Tuhan. Benar, sebagai orang yang beriman kadang kita butuh kepastian.
Kita yakin bahwa Tuhan bisa berbicara melalui peristiwa dan melalui orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan. Tentu mereka-mereka yang beriman. Alkitab menceritakan di mana Tuhan memberikan tanda-tanda kepada para nabi dan pengikutnya sehingga mereka mendengar suaranya dan mengikut kehendak Tuhan. Kita pada posisi yang di mana ketika kita berdoa meminta tanda kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita meminta suatu tanda kepada Tuhan, hal ini tentu juga harus kita sadari kembali kepada otoritas Tuhan. Tuhan mau memberi tanda itu atau tidak. Tetapi apapun itu jawaban Tuhan bagi kita yang benar-benar percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, tidak perlu menuntut suatu tanda untuk diberikan kepada kita. Kecuali kalau Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk memintanya. Menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita menjalaninya dan menikmatinya karena meyakini bahwa pimpinan Tuhan itu sempurna, maka dalam keadaan situasi hidup yang bagaimanapun yang kita sedang jalanin, apa yang harus dipenuhi untuk berlangsungnya hidup ini, ketika kita benar-benar meyakini bahwa hidup kita ini dipimpin dan diatur oleh Tuhan, pastikanlah dalam diri kita masing-masing bahwa Tuhan pasti memberikannya karena Dia lebih memahami, Dia lebih mengetahui seluruh kehidupan kita. Bahkan kadangkala dalam kondisi yang sangat buruk sekalipun, kita nggak perlu meminta suatu tanda, cukup merenung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi tetap di dalam kesetiaan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, dia tahu benar apa yang dia harus lakukan. Tuhan kita tahu kapan dia harus bertindak. Dia bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana dan waktu yang tepat. Apapun yang kita sedang harapkan, yang sedang kita gumuli, yang sedang kita nantikan, tetap sabar dan teruslah di dalam pengharapan. Proses kadangkala harus kita akui, kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi bagi mereka-mereka yang setia akan merasakan kebahagiaan pada akhirnya. Karena itu sepenuhnya hidup kita serahkan kepada Tuhan. Apapun peristiwa, keadaan, apapun tanda yang Tuhan berikan kepada kita tetap berjalan di dalam pimpinan yang sempurna. Kehendaknya lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Benar ada banyak tanda yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Untuk kami semakin memahami sebenarnya bahwa kehendak dan rencana Tuhanlah yang terjadi bagi kami. Tapi dalam perjalanan kehidupan kami orang percaya, biarlah Bapa, apapun situasi keadaan hidup yang kami hadapin, hidup kami tetap rendah hati, hidup kami tetap setia, hidup kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur, supaya akhirnya Tuhan bagaimanapun keberadaan dan apa yang kami kerjakan, kami boleh mensyukurinya di hadapan-Mu. Sepanjang satu hari ini ya Bapa, apapun yang harus kami kerjakan, dimanapun kami berada, kami berharap sekali pimpinan Tuhan sempurna atas kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.